Saudara-saudariku yang terkasih, berpangkal dari pewartaan sabda Allah hari ini, saya mengajak kita merenungkan tema bersikap inklusif dan apresiatif. Ini mungkin kedengarannya sangat akademis. Saya berpangkal dari pernyataan Yohanes kepada Yesus. Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes melaporkan kepada Yesus bahwa ada seseorang yang mengusir setan. Tapi saya tidak akan mengulas tentang setan. Apakah ini setan gundul atau setan gondrong, setan yang sejenis kuntilanak atau ini sejenis daun punti, atau sejenis suster ngesot, tidak tahu. Pokoknya ada setan yang diusir oleh seseorang, tidak disebut juga namanya. Yohanes yang melaporkan ini. Mudah-mudahan tidak ada Yohanes di sini. Kalau ada berarti Yohanes dari Asisi. Yohanes menyampaikan kepada gurunya, ada orang yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Kemudian karena Yohanes tahu siapa saja yang menjadi murid-murid dan pengikut Yesus. Karena dia tahu, oh ini bukan anggotanya guruku. Ini bukan pengikut kita. Lalu apa yang dia lakukan? Dia cegah orang itu. Dan alasannya disebut secara eksplisit. Dia bukan pengikut kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, setannya sudah diusir. Tetapi ada hal lain yang penting dari pernyataan Yohanes ini. Apa itu? Sikap Yohanes yang eksklusif. Seolah-olah hanya orang yang sudah berstatus sebagai murid Yesus boleh bertindak atas nama Yesus. Di balik sikap Yohanes itu ada keyakinan bahwa monopoli murid Yesus dan hanya yang sudah berstatus menjadi murid Yesus yang dapat bertindak atas nama Yesus. Dia meyakini kelompoknya inilah yang punya hak, kelompoknya inilah yang punya privilege, kelompoknya inilah yang punya status istimewa. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yohanes mengatakan ini kepada Yesus, Yesus secara tidak langsung menegur Yohanes dan mengajak dia bertobat, mengubah perspektifnya tentang kemuridan. Yesus bersabda, jangan kamu cegah dia. Artinya apa? Biarkan orang itu tetap mengusir setan dalam nama Yesus. Sebab inilah alasan mendasar mengapa Yesus mengatakan jangan cegah. Sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Kan tidak mungkin orang menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus, pergilah setan gundul, setan gondrong. Ya, tidak mungkin. Pada saat itu juga dia melawan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan prinsip yang paling mendasar. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi kalau orang melakukan kebaikan atas nama Yesus, memang secara formal dia tidak menjadi murid Yesus, tetapi dia sudah menjadi bagian dari hidup Yesus sendiri. Dalam misi Yesus sendiri untuk menyelamatkan umat manusia.
Apa yang dilakukan orang itu sangat baik, sangat luhur dan mulia. Dan pasti dia percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Kalau tidak mungkin dia bisa mengusir setan dengan kekuatan yang mengalir dari Yesus sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes, dan mungkin juga kita bisa menjadi seperti Yohanes, punya sikap yang eksklusif, yang tertutup, seolah-olah kau belum dibaptis, jangan mau kau macam-macam, ya. Belum tentu yang sudah berstatus Katolik, statusnya jadi Katolik. Isinya, tunggu dulu, perlu diklik, ya. Apakah betul-betul ini mengimani Yesus atau hanya judulnya jadi Katolik? Ya. Rajin tong petantang petenteng pakai rosario dari ujung kepala sampai sakunya penuh dengan rosario. Ya. Belum tentu dia mengimani apa yang dia doakan. Ya. Waktu dia baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, wah kalau sudah bicara soal ayat ini, pasal ini, asal jangan pasal karet, ya, jago sekali, ya. Tapi belum tentu dia imani apa yang dia wartakan. Boleh saja dia menyebut, "Woi, lihat KTP ku Katolik kak," ya. Ya belum tentu dia pergi gereja hari Minggu, ya. Menyebut dirinya orang Katolik, lihat dulu keluarganya semacam mana ini, ya. Apakah menghidupi nilai-nilai kekatolikan yang diajarkan oleh Yesus dan diwariskan melalui gerejanya, ya. Status penting, tetapi lebih penting apa yang menjadi isi dari status itu. Dan inilah sikap inklusif, sikap keterbukaan yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu, lebih lanjut, dalam Injil ini Tuhan Yesus mengatakan, kalau tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Bukan berarti kalau gitu, mungkin ada yang tadi ambil HP mamanya tidak bilang izin, tidak izin, ya, atau tiba-tiba mau keluar ada mobil bapaknya langsung starter, ya, belum punya SIM, ya. Penggal tangannya bukan secara jasmaniah, secara harafiah, tetapi sesungguhnya yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus adalah sikap yang tegas untuk berubah dari pola hidup yang lama, termasuk sikap eksklusif yang kadang-kadang membuat kita picik, sempit melihat karya Tuhan, seolah-olah hanya pada diri kita, hanya pada orang yang sudah berstatus murid Yesus karena Allah nyata. Padahal Santo Ignatius dari Loyola mengatakan, finding God in everything. Lihatlah dan jumpailah Tuhan dalam segala sesuatu, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita mau terbuka dari perspektif iman, kita bisa melihat karya Tuhan di mana saja, bahkan dalam peristiwa-peristiwa sederhana dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat orang-orang kecil yang mengajarkan kita kebenaran. Bisa anak-anak mengajarkan kepada orang tuanya kebaikan, bahkan hidup yang sangat Katolik. Saya masih ingat dalam satu kesempatan saya diundang makan siang. Mungkin karena lapar, ya, sang bapak cepat-cepat langsung ambil piring mau makan. Anaknya bilang, "Stop pak." Ya. Bapaknya bilang, "Kenapa nak?" "Sebelum makan kita berdoa." Ya. Anaknya mengajari bapaknya berdoa karena anaknya rajin ikut sekami, bapaknya tidak. Mungkin dari kecil memang tidak pernah ikut sekami, ya. Sehingga anaklah yang mengajari bapaknya berdoa. Ini hal-hal yang sederhana di mana Tuhan sesungguhnya menyatakan, ya, bapaknya dibebaskan dari kuasa perutnya yang mengontrol dia. Maka dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Musa menegur juga Yosua bin Nun yang menghalangi Tuhan mencurahkan rohnya terhadap orang-orang pilihannya. Tuhan bisa memberikan karunia dan kuasa itu pada siapapun. Maka Musa mengatakan, jangan kau cegah, jangan kau larang. Kalau Tuhan memberikan rohnya, seseorang menjadi nabi, dia akan jadi nabi.
Biarkan dia menjadi pembawa nubuat, menjadi pengajar dan menyampaikan kebenaran. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk semakin terbuka, menjadi pribadi yang inklusif, yang apresiatif, menghargai kehadiran dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana. Dan ini jugalah yang diwajarkan dan diteladankan oleh Sri Paus Fransiskus yang baru saja mengunjungi tanah air kita. Beliau mengajarkan dalam ensiklik Fratelli Tutti, menyebut semua adalah saudara dan saudari. Karena itu, kita tidak ada yang menjadi orang asing satu sama lain. Maka Sri Paus mengajak kita untuk membangun apa? Budaya jembatan, bukan budaya tembok. Kalau budaya jembatan kita terhubung satu sama lain. Kalau budaya tembok kita akan saling menyingkirkan dan mengeksklusi satu sama lain. Yang diajarkan oleh Sri Paus Fransiskus, beliau hayati. Maka ketika mau bertemu siapapun, saya masih ingat ketika kami menunggu di Katedral Jakarta, waktu untuk audiensi dengan Sri Paus, anak-anak main angklung di depan gereja katedral. Lalu Sri Paus ini di luar protokoler, minta supaya yang mendorong kursi rodanya itu menghentikan sejenak, dan beliau menyalami satu persatu anak-anak yang main angklung sampai anak-anak terperanjat. Beliau mau menyalami, dan begitu masuk gereja, para suster pun sudah begini-begini tangannya. Saya juga mau begitu, tapi ada 2 pastor di sampingku. Jadi saya bilang, Romo yang salaman, nanti saya videokan. Ini Romo yang di samping saya ini sampai berlutut supaya dapat menjamah tangan Sri Paus. Sri Paus dirindukan, bahkan semua orang mau salaman dan bertemu dengan beliau. Dan keesokan harinya ketika Sri Paus mengunjung Masjid Istiqlal, secara live kita bisa melihat ya bagaimana imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, itu merangkul Sri Paus, bahkan mencium kening beliau, dahi beliau dengan penuh persaudaraan. Bukan hanya kita yang Katolik, saudara-saudari yang Muslim pun rindu untuk berjabat tangan, berada dekat dengan Sri Paus. Karena Sri Paus membuka jembatan lintas iman, lintas agama, lintas latar belakang. Maka kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang inklusif. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun aliran musik dan genrenya, aliran politiknya, pilihannya, warna kulitnya, mau terang, mau gelap atau belang-belang, mau yang keriting rambutnya seperti saya maupun yang di rebonding, ini yang natural atau yang artificial, no matter, semua adalah saudara dan saudari. Maka dengan ini kita menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang inklusif, yang apresiatif, yang melihat karya Tuhan dalam setiap pribadi. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, bahkan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Mari kita lihat jejak-jejak karya Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan sesama. Sehingga seperti Yakobus ingatkan tadi, Santo Yakobus dalam bacaan kedua, kalau apa yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk saudara-saudari kita. Dengan bersikap terbuka, kita menjadi pribadi yang positive thinking, positive feeling, bahkan positive acting. Bisa berbagi dengan siapapun yang tulus, yang dengan sepenuh hati bisa kita layani. Dengan ini kita akan sungguh-sungguh memancarkan apa yang disebut oleh Sri Paus Fransiskus. Mengajak orang untuk mengikut Yesus bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesaksian hidup kita. Apakah kita siap? Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita diberi rahmat yang mentransformasi hidup kita, mengantar kita pada pertobatan dari sikap eksklusif menjadi pribadi yang bersikap inklusif dan menghargai serta mengasihi saudara-saudari kita yang seperjalanan dengan kita menuju Allah sendiri yang menjadi asal dan tujuan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.